Cari gara-gara terus kau sama aku ya. Mana ada aku cari gara-gara ya. Aku aja dari tadi di sini stand up. Loh, kok jadi aku yang ditangkap, Pak? Aku kan korban, Pak. Ya karena memang kau yang bersalah. Kau yang memulai duluan. Hah? Ada apa yang terjadi di sekolah? Kok tumben aku dipanggil? Katanya sih ada yang mau dibicarakan, Pak. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Oke, seperti yang Ibu bilang minggu lalu, bahwa Ibu akan bikin lomba stand up komedi. Dan hari ini adalah waktunya. Yes, akhirnya tiba. Aku nggak sabar pengen stand up. Iya, aku juga udah nggak sabar kali nih lah. Idi, kalian inilah kayak pembagian rendang aja, sampai nggak sabaran. Ya nggak sabar lah. Dan kalian tahu, pasti pemenangnya nanti adalah aku. Wah. Oh, tidak bisa. Sudah pasti aku nanti yang menang ini. Belum juga mulai. Kalian udah kepedean menang. Ya harus gitulah, harus optimis. Ya iyalah. Oke ya, dan kalian semua diwajibkan harus bisa stand up di depan ini. Nggak boleh enggak. Bu, ini semua harus ikut ya, Bu. Ya benar, nggak boleh ada yang nolak. Karena ini juga bakal Ibu masukkan ke dalam nilai. Mana bisa aku stand up? Apalagi nanti aku bilangin di depan. Pasti bisanya kok Dika, udah. Yakin aja Dika. Kalau maju yakinnya Yasmin. Tapi pas ngomong nanti di depan, jadi kayak batu lah. Oke ya, langsung kita mulai aja ya. Ibu akan panggil secara acak. Aduh, ngapain lah harus ada stand up komedi ya kan? Malu kali nanti aku lah. Aku pun malunya Bel. Tapi ya kita coba aja dulu sebisa kita ya kan? Aduh, kayak mana ini Lex? Aku nggak bisa stand up lah. Kau bisa Lex? Ya nggak bisa lah Ri. Tapi aku ada ide ini. Hah? Ide apa Lex? Udah, lihat aja nanti Ri. Yang pertama Ibu panggilkan Jaya. Aku Bu. Harus gitu aku yang duluan. Semangat Jai. Lucu bikin ya. Semisal nanti nggak lucu, kalian ketawa aja ya, biar nggak kosong kali. Iya, aman Jai. Slow aja kok Jai. Cepat Jaya. Langsung aja mulai. Iya Bu. Halo guys. Ini aku mau cerita. Tadi kan aku jumpa burung tuh, tapi dia nggak bisa terbang. Kalian tahu nggak kira-kira kenapa burung itu nggak bisa terbang? Nggak punya sayap dia mungkin Jai. Bukan itu. Ada yang tahu? Coba. Aku tahu. Mungkin burungnya dikurung, jadi ya nggak bisa lah dia terbang. Itu juga salah. Kalian mau tahu jawabannya apa? Jadi, apanya Jai? Kasih tahu lah Jai. Ya burung goreng. Soalnya kan udah digoreng. Ya nggak bisa terbang lah. Nggak lucu pun. Udah lah weh, pura-pura ketawa aja lah kita. Ya juga ya. Udah Bu, itu aja Bu. Ya udah, duduklah kau Jaya. Sekarang giliran kamu Bastian, maju. Aduh. Bas, maju kau Bas. Udah dipanggil ibu itu kau Bas. Iya. Dia kan pendiam. Mana mungkin dia bisa stand up komedi? Bisanya. Tapi nanti dia ngomongnya dari dalam hati. Iyalah mungkin. Bastian, cepat, maju. Iya Bu. Silakan Bastian. Apa Bas? Cepat ngomong Bas. Gak bisa aku Bu. Udah ngomongkan aja apa yang kau bisa atau apa yang ada di dalam hatimu itu. Nggak ada apa-apa di hatiku Bu. Bisa pula gitu ya udah. Duduklah kau. Iya Bu.
Nah, sekarang lanjut. Mail, silakan maju. Widih, akhirnya aku dipanggil juga, weh. Lihat ya, weh. Kalian pasti akan tertawa terbahak-bahak. Udah, majulah ke Mail. Gak usah banyak omong, gak usah banyak cakap. Ya, iya, semangatlah Mail ya. Semangat. Silakan Mail, dimulai. Kenalkan, namaku adalah Mael. Iya, udah tahu. Aku mau ngomong tentang sekolah ini. Katanya masa-masa sekolah itu adalah masa yang indah. Setelah ku cari-cari, indahnya di mana? Nggak pernah nemu-nemu. Ya nggak nemu lah. Soalnya kan si Indah nggak sekolah di sini. Boleh juga si Mael ini ya. Iya kan Dika, lumayan lucu lah. Dan yang paling gak kusuka itu ialah kalau mau berangkat sekolah, kita disuruh bangun jam 6 dan langsung mandi. Kalian tahu kan, jam segitu air lagi dingin-dinginnya. Ya biarpun lebih dingin sikapnya kepada aku. Kasihan. BTW di sini ada yang kedinginan nggak? Yang nggak ada lah. Emang ini kulkas bikin kita kedinginan. Dan aku juga kadang kesel kali ngelihat guru ini. Kesel? Kesel kenapa kau Mael sama guru? Ya guru itu kan sering ceramah, apalagi pas upacara tuh. Katanya gini, kita ke sekolah itu bukan untuk cari nilai, tapi cari ilmu. Giliran nilaiku anjlok, jelek, bapak aku yang dipanggil ke sekolah. Kan bikin kesel. Masa iya gitu? Ya gitu, Bu. Sekianlah stand up komedi dari Mael. Kalau lucu, tertawalah. Kalau nggak lucu, tertawa juga lah. Karena apa? Karena tertawa ketika lagi rame-rame itu berharga. Kalau kalian ketawa lagi sendiri, ya siap-siap lah kalian dikira sakit tahu. Ada-ada aja si Mael ini. Bisa lah. Tapi masih jagoan aku ya nanti. Iya, tunjukkan nanti Lex. Bikin mereka semua sampai terkaget-kaget melihat kau Lex. Wih, mantap si Mael ini ya kan? Jago dia. Ya kalau si Maelnya nggak terlawan ini. Cemana weh stand up komediku? Lucu? Wih, mantap kali kau Mael. Terniat kali kau. Sampai kayak gitu kali stand upmu. Wih, jago lah pokoknya kau Mael. Iya, materimu bagus sekali lah Mael. Jago kau ya. Ya jelas lah, Mael nih cowok, bukan kilang-kilang. Oke lah, si Mael sudah selesai. Sekarang kita panggil yang lain. Sekarang kau lah Alex. Silakan maju. Wih, kau sekarang Lex. Coba Lex, tunjukkan bakat terpendammu ini Lex. Gaskan. Oke. Lihat ini. Silakan Alex. Oke Bu. Nggak yakin aku lihat si Alex inilah. Udah, yakin-yakinkan aja lah. Pasti yakinnya nanti tuh. Namaku Alex dan aku mau bilang sama kalian ya. Kalau di kelas ini ada seorang cowok yang suka sama cewek. Tapi cewek yang disukainya ini diembat sama kawannya sendiri. Kalau aku jadi dia, nggak kukawani lagi orang kayak gitu. Malah kusikat dia. Ya. Kayaknya si Alex lagi ngomongin aku ini. Aku tahu ini. Pasti aku yang sedang dibicarakan si Alex ini. Alex, ini stand up komedi, bukan untuk cerita-cerita biasa kayak gitu. Iya Bu, aman. Di sini juga kan ada murid yang sok jago, sok keren. Tapi cewek yang disukain temannya sendiri pun diembat. Kayaknya dari cara ngomongnya ini, si Alex ini lagi nyindir aku kayaknya. Udah Dika, gak usah ditanggapin yang kayak gitu-gitu Dika. Iya Dika, udahlah, biarkan aja lah dia di situ. Suka dia lah mau ngomongin apa. Gak usah terbawa emosi kok Dika. Katanya kawan, sahabat. Tapi masa cewek yang disukai kawannya sendiri diembat juga? Aduh, kalau aku kayak gitu, langsung kumusuhi orang kayak gitu. Wih, ini ternyata idenya. Mantap Lex, mantap. Kok jadi malah cerita itu pun si Alex. Alex, kenapa jadi cerita kayak gitu kau? Tenang-tenang aja Bu, aman-aman. Di kelas ini itu ada orang yang sok pahlawan, sok menyelamatkan orang, tapi cewek yang disukain sama kawannya sendiri
diambil, diembat. Kasihan. Ini mah bukan stand up, Cok. Ini menceritain orang. Agak lain ya kan si Alex ini. Udah pasti tersindir si Dika sana. Kayaknya si Alex ini nyindir si Dika ya kan. Ya emang si Dikanya yang disindirnya itu. Tapi berani kali si Alex ini ya kan. Emanglah si Alex ini ya, nggak ada takut-takutnya ya, nggak ada kapok-kapoknya dia. Kayaknya si Alex ini mau cari gara-gara lagi sama aku ya. Itu namanya manusia munafik. Di depan sok baik, tapi di belakang wow, kawan sendiri pun disikat. Nggak bisa dibiarin ini. Kau Lex, kau kalau mau nyindir aku udah langsung bilang aja. Nggak ada aku sindir kau ya. Kau ya Lex, cari gara-gara terus kau sama aku ya. Mana ada aku cari gara-gara ya. Aku aja dari tadi di sini stand up. Dika, udah, jangan emosi Dika, udah. Sabar. Udah. Jangan berantem kalian. Udah, kau Alex, duduk sana. Iya Bu. Kalian ini ya, Ibu tadi bikin stand up ini supaya kelas ini itu ceria, terhibur. Ini malah berantem. Ada-ada aja memang kalian ini. Widih, mantap kali kau Lex bah. Jago kali kau. Iya kan, mantap kali memang si Alex ini. Langsung di depan orangnya diomongkan. Iya kan. Alex. Ya oke lah, sekarang kita lanjut ya. Giliran. Permisi. Iya Pak, ada apa ya Pak? Saya mau memanggil si Dika. Dika, tolong ikut saya ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Oke Pak. Ada apa ya Pak, manggil si Dika? Saya ada urusan dengan dia. Oh iyanya Pak. Ya udah, ayo Dika. Iya Pak. Bu, saya permisi ke kantor kepala sekolah dulu ya Bu. Oh iya Dika. Pergilah Dika. Tumben dia dipanggil kepala sekolah. Ada apa ya kira-kira? Silakan, duduk dulu kau Dika. Iya, ada apa ya Pak mengajak saya ke kantor Bapak? Saya dengar kemarin kau berantem ya sama si Alex. Sebenarnya itu nggak berantem sih Pak, tapi lebih ke... Nggak usah kemana-mana. Jawab saja. Kemarin kau berantem kan dengan si Alex? Iya Pak. Dan kalian itu berantem karena kau cari masalah duluan kan sama si Alex? Enggak Pak, aku nggak ada cari masalah. Aku berantem sama mereka itu cuma mau membela diri Pak. Hah? Membela diri apa? Kau nggak usah bohong Dika. Saya sudah tahu karena saya sudah cari tahu. Iya Pak, betul. Kemarin itu kan, orang si Alex itu mencuri si Bastian Pak. Jadi aku berniat untuk datang menyelamatkan si Bastian. Ya ke tempat nggak tahu aku di mana itu Pak. Nah, pas udah aku sampai ke situ Pak, mereka berniat mengeroyok aku. Ya aku lawan balik lah Pak. Kau jangan ngarang Dika. Si Alex bilang kemarin, kau yang duluan bikin masalah. Dan langsung kau hajar mereka kan? Karena kau nggak suka sama mereka. Enggak Pak, justru ini si Alex yang duluan Pak. Bahkan si Alex itu bawa preman Pak. Diajaknya preman 2 orang Pak, buat ngehajar aku aja Pak. Tapi aku nggak bisa percaya sama Dika. Karena apa yang kau omongkan tidak ada buktinya. Bapak bisa tanya si Bastian. Kalau kemarin dia itu diculik sama orang si Alex Pak. Tetap aja itu nggak bisa jadi bukti. Karena apa? Karena dia kan temanmu. Bisa saja kalian sekongkol. Emang betul loh Pak. Justru aku di sini yang korban Pak. Karena apa? Karena aku dikeroyok 4 orang Pak. 4 orang sampai aku masuk rumah sakit Pak. Saya nggak bisa percaya gitu aja sama Dika. Si Alex pun bilang kemarin, kau yang menghajar si Alex itu. Dan kau mengajak teman-temanmu yang ternyata adalah preman untuk menghajar si Alex. Astaga, itu fitnah Pak. Udah. Gini aja lah. Sebenarnya masalah ini itu udah kulaporkan ke polisi. Dan sebentar lagi Dika, kau pasti akan ditangkap polisi. Loh, kok jadi aku yang ditangkap Pak? Aku kan korban Pak. Ya karena memang kau yang bersalah, kau yang memulai duluan.
Ih, enggak loh Pak. Aku ini korban. Aku korban. Aku yang dikeroyok sama mereka sampai 4 orang Pak. Ya saya nggak tahu. Tapi saya minta tolong dulu samamu. Tolong dulu kau jujur. Kalau sebenarnya kau yang duluan bikin masalah. Ya ini aku udah jujur Pak. Bukan aku yang cari masalah. Tapi mereka Pak. Nah, intinya mau siapapun duluan yang salah, kau jujur sajalah Dika, bahwa kau yang duluan memulai masalah ini. Enggak mau aku gitu Pak. Dika, kamu ditangkap polisi, hah? Ya enggak lah Pak, aku kan nggak ada salah. Ya udah, kau ngaku aja kalau kau yang salah, biar bisa kuatur dan kau nggak ditangkap polisi. Loh, tapi kan aku emang nggak ada salah Pak. Buat apa aku ditangkap? Dika, bapak si Alex itu ngeri loh. Dia itu bisa ngelakuin semua apapun yang dia mau. Jadi sebaiknya akuin aja lah Dika. Kalau kau yang salah, ya biarpun menurutmu kau itu nggak bersalah ya kan. Biar kalian itu bisa damai dan kau nggak ditangkap polisi. Kalau kau ditangkap polisi, bisa dipenjara 5 sampai 10 tahun kau. Enggak Pak, aku tetap nggak mau karena aku tahu aku nggak bersalah Pak. Oh ya udah, berarti kau pengen ditangkap kan? Nggak bisa gitu Pak. Aku akan bawa bapakku ke sekolah ini. Dan aku akan buktikan kepada bapak kalau aku nggak bersalah Pak. Kau kenapa sulit sekali sih Dika? Tinggal ngaku doang kalau kau yang bersalah. Udah, kalian bisa damai. Nggak ditangkap polisi kau. Kan selesai. Nggak, nggak mau. Buat apa saya mengakui kesalahan yang nggak pernah saya perbuat? Ya udahlah, aku nggak bisa bantu kau. Terpaksalah kau nanti harus ditangkap. Oke Pak, kita lihat siapa nanti di sini yang akan ditangkap. Aku benar-benar kecewa sama Bapak. Bapak itu kepala sekolah, harusnya jadi panutan. Tapi ini enggak. Bapak justru berpihak ke salah satu murid yang udah pasti dia bersalah. Dan Bapak menuduh dan memaksa aku untuk mengaku. Sungguh, Bapak itu bukan kepala sekolah yang baik. Saya nggak ada berpihak ke siapa-siapapun ya. Saya hanya mau membantu kau, supaya kau nggak ditangkap. Itu nggak membantu, Pak. Itu menjerumuskan. Bapak kira saya bodoh? Bapak suruh saya ngaku supaya apa? Supaya si Alex itu aman, kan? Ya udahlah, terserahmu aja. Yang terpenting tunggu aja lah. Kau akan ditangkap nanti. Nggak akan, Pak. Saya pamit. Susah juga ya. Aku pakai rencana lain aja. Dika, sini dulu kau Dika, sini dulu. Ya, ada apa Bu? Tadi kepala sekolah ngomong apa samamu Dika? Enggak ada apa-apanya Bu. Udah, jujur aja lah kau Dika. Ibu taunya, ini pasti masalahmu sama si Alex kan? Iya, benar yang ibu bilang. Jadi gimana? Apa dibilang kepala sekolah tadi? Pak kepala sekolah itu maksa aku Bu buat ngaku kalau aku yang duluan cari masalah sama si Alex Bu. Hah? Kau dipaksa ngaku? Iya Bu, kalau aku nggak ngaku, aku akan ditangkap polisi katanya Bu. Makanya aku harus ngaku Bu. Jadi gimana? Kau ngaku tadi? Ya enggak lah Bu, buat apa aku ngaku? Aku kan nggak ada salah Bu. Bagus Dika. Tapi ibu mau nanya samamu Dika. Coba dulu ceritakan kejadian yang sebenarnya itu gimana? Gini Bu, mungkin Bu, si Alex itu ada dendam sama aku Bu. Jadi ya kemarin diculiknya si Bastian ini kan Bu, dibawa lah entah kemana gitu. Terus di situ ada abangannya Bu, yang kayak preman dia Bu. Ya, terus. Ya terus aku datanglah ke sana Bu, buat menyelamatkan si Bastian ini. Ya aku pun udah tahu ya sebenarnya Bu, ini itu udah direncanakan mereka Bu. Iya, terus gimana lagi? Terus kan Bu, di sana itu ada abangannya Bu, yang kayak preman lagi tuh Bu. Nah, preman-preman ini Bu mau menghajar aku, tapi ya aku masih bisa ngelawan Bu, jadi masih bisa kukalahkan mereka. Tapi karena mereka langsung berempat mengajar aku Bu, yang nggak bisa lah aku lawan, dikeroyok mereka lah aku sampai jatuh, sampai pingsan Bu. Ya udah mau dihabisi kinannya aku kan Bu, tapi untunglah ada warga Bu, jadi mereka lari lah Bu dan dibawa lah aku ke rumah sakit Bu. Gitu Bu. Wow, jadi gitu ceritanya ya. Wah, kalau ini si Alex ya udah pasti salah lah. Nggak bisa ditolerir lagi tuh. Iya Bu, makanya aku ini bingung kali Bu. Kok bisa-bisanya kepala sekolah itu maksa aku buat ngaku kalau aku yang salah. Udah jelas-jelas kan Bu, si Alex itu yang salah. Kalau ini ibu nggak tahu ya Dika. Tapi ibu yakin kepala sekolah kita itu pasti ada rencana buatmu. Jadi kau hati-hati ya Dika. Iya Bu.
Ibu minta maaf ya Dika, karena ibu nggak bisa bantu banyak. Ibu paling hanya bisa kasih kau saran saja. Iya, nggak apa-apa kok Bu. Iya Dika, dan ibu punya saran buatmu Dika. Sebaiknya ini kau kasih tahu aja kepada orang tuamu, bapakmu atau ibumu. Lalu kau kumpulkan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian kemarin. Kau bawa mereka ke sekolah ini supaya apa? Supaya kepala sekolah itu nggak ada cara lagi buat memaksa kau ngaku karena udah ada saksi-saksi ya kan? Iya, benar juga yang ibu bilang. Iya Dika, ya udah. Kau yang semangat ya Dika. Iya, makasih ya Bu. Saya pergi dulu ya Bu. Pak, ya ada apa itu Lex? Nah ini Pak, Papa disuruh Pak Kepala Sekolah untuk datang ke sekolah Pak. Hah? Ada apa yang terjadi di sekolah? Kok tumben aku dipanggil? Katanya sih ada yang mau dibicarakan Pak. Oh iyanya, ya udah. Nanti Papa usahakan untuk datang ke sekolahmu ya. Oh oke oke Pak. Sama ini Pak satu lagi. Apa lagi? Ah, aku boleh nggak minta uang sama Papa? Mau berapa kau? Ah, 500 jutanya, Pak. Boleh kan, Pak? 500 juta? Buat apamu uang sebanyak itu? Hah? Ini, Pak. Aku ada rencana mau jalan-jalan atau camping sama kawanku, Pak. Terus ada juga yang mau aku beli, Pak. Boleh ya, Pak? Oh, iyanya. Ya udahlah. Nanti Papa transfer samamu ya. Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Papa juga harus datang ya ke sekolah. Ya, ya, datang pun Papa. Papa juga sekalian mau lihat udah gimana perkembangan sekolah itu. Udah lama kali Papa nggak ke sana. Oke, Pak. Yes. Akhirnya dapat uang 500 juta. Papa datang ke sekolah. Gak sabar aku lihat si Dika ditangkap polisi ya. Tunggu aja kau Dika. Kau bakal kena.